السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahmatullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dikaruniai iman, Islam, sehat wal afiyah sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita itu salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Selawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Pembahasan yang lalu masih tentang keutamaan lapar dan sederhana terhadap makanan, pakaian maupun yang lain-lain. Sebenarnya hadisnya sangat banyak sekali. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala pada saat mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau hanya membawakan beberapa hadis saja. Di antaranya salah satunya adalah hadis yang terakhir pada bab ini, yaitu dari Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Sa'id al-Khudri al-Maqburi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masdiyatun. Di satu hari dia Abu Hurairah ini lewat di antara kaumnya, sekumpulan orang. Kemudian dilihatnya di hadapan mereka ada kambing yang sedang dibakar, kambing open ya, di open ataupun dibakar. Fada'auhu, kemudian dia diundang untuk makan. Fa'aba an ya'kul, kemudian Abu Hurairah enggak mau makan. Fa'aba an ya'kul, enggak mau memenuhi undangannya. Wa qala, dan beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba min khubzis sa'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini belum pernah kenyang dari makan roti gandumnya. Abu Hurairah padahal punya keinginan untuk makan, tetapi karena dia ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun dia tidak menerima undangannya tadi.
Sebagaimana pernah kita jelaskan tentang seorang sahabat yang pada saat itu sedang makan-makan, tapi dia teringat dengan Rasulullah SAW, akhirnya pun dia nggak jadi makan. Afwan, dia teringat dengan seorang sahabat yaitu Mus'ab bin Umair. Dia adalah seorang yang kaya raya. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia tidak memiliki apapun kecuali 2 helai pakaian yang ia pakai ini. Nah, sahabat ini ketika mau menyantap makanan, ingat dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah orang yang terbaik. Ternyata beliau telah meninggal dunia, belum sempat mencicipi nikmatnya dunia ini. Akhirnya dia pun nggak jadi makan. Ini para sahabat sangat luar biasa ya. Yang mungkin jarang sekali dimiliki oleh manusia atau umat Nabi Muhammad di zaman sekarang ini. Memang sangat berbeda karena memang kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW luar biasa, karena mereka secara langsung melihat Rasulullah dan secara langsung melihat bagaimana wahyu itu turun, sehingga keimanan mereka tidak ada satupun dari kalangan manusia yang datang setelah itu bisa menyamai imannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada siapa-siapa saja yang ikut perang Badar, diampuni dosa-dosanya. Siapa saja yang ikut perang Badar, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan tentang keutamaan lapar, kemudian sederhana terhadap urusan-urusan dunia ini. Kemudian ada bab yang berikutnya, masih ada korelasinya, itu babul qanaah wal afaf wal iktisad fil ma'isyah. Masih ada hubungannya, bab menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, dengan ridho, dan juga menjaga diri, tidak meminta-minta, kemudian juga sederhana di dalam kehidupan ini. Hadis yang pertama adalah wa an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku pernah meminta kepada Rasulullah, kemudian aku diberikan. Summa sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku minta lagi, diberikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku minta lagi, diberikanlah sampai 3 kali. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, namanya Hakim bin Hizam, inna hadzal mal hadirun hulwun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini memang manis dan indah. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Jadi siapa yang mengambilnya dengan kelapangan hati, dengan kerelaannya, dengan penerimaannya, maka Allah akan memberkahinya. Artinya dia tidak mengeluh. Banyak dapat bersyukur, sedikit juga bersyukur. Banyak bersyukur, sedikit mengeluh, tidak berkah. Nah, siapa yang menerima harta itu dengan kerelaan hatinya, dengan kelapangan hatinya, maka burika lahu fihi, Allah memberikan keberkahan padanya. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsi lam yubarik lahu fihi. Siapa yang mengambil dengan sebaliknya, kerakusannya, sudah diberikan minta lagi, begitu seterusnya, maka tidak ada berkah pada harta itu. Kan sering orang mengatakan, kok harta saya ini cepat habis ya. Kata orang, hartanya panas, tak berkah. Tapi ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang sedikit kemudian dia syukuri, insya Allah harta yang sedikit itu akan menjadi barokah. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Diibaratkan orang yang makan tidak pernah kenyang. Kalau
makan, lupa baca bismillah, atau mungkin makan asal makan saja, maka dia tidak akan pernah kenyang makan. Tapi ketika dia mengucapkan bismillah, insyaallah taala sekalipun sedikit dia makan pun akan terasa kenyang dan barokah. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba untuk menjadi tangan yang di atas, menjadi dermawan. Umar bin Khattab pernah kaya raya. Dia pernah menginfakkan apanya sekitar 750.000 dinar. 1 dinar sama dengan 1 juta. Tinggal mengalihkan berapa itu? Hampir 1 M. Ya. Utsman bin Affan pernah menginfakkan 1000 ekor onta. 1000 ekor, 1 ekor harganya sekitar 10 juta sampai 13 juta. Tinggal mengalihkan sekian itu berapa itu? Abdurrahman bin Auf pernah menginfakkan 300 ekor ontanya. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 300 dijajarkan dari sini sampai kebun binatang kan ya. Kalau jumlahnya 1000 sangat panjang ya. Itulah mereka-mereka. Sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Rasulullah menyampaikan Hakim mengatakan Hakim mengatakan faqultu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, demi yang telah mengutusmu, demi Allah, saya tidak akan pernah meminta lagi selain engkau ya Rasulullah, selain kepadamu, hatta ufariqad dunia, sampai saya ini meninggalkan dunia yang fana ini. Sudah sumpahnya Hakim dan menjadi tekad beliau. Apakah benar dia tidak tergiur dengan harta? Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman yu'tiyahu al-'ata. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk kaya gitu. Setiap ini dia berinfak tapi kaya. Setiap kali dia menginfakkan hartanya, Allah mengganti dengan yang lebih banyak lagi karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan usaha-usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang bisnismen. Pagi hari dia menginfakkan hartanya, siang hari sudah mendapatkan harta itu. Dan juga beliau adalah orang yang jujur dan juga banyak koneksi. Sehingga orang pun tidak akan canggung-canggung entah itu memberikannya atau memberikan pinjaman kepadanya. Nah, Hakim ini dipanggil untuk diberikan harta oleh Abu Bakar. Faya'ba an yaqbala minhu syai'an. Hakim pun tidak mau menerimanya karena dia sudah berjanji, bersumpah tidak akan menerima apapun setelah Rasulullah SAW wafat sampai dia meninggal dunia. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa'aba ayyaqbalu. Demikian juga Umar ingin memberikan sesuatu kepada Hakim, tapi Hakim pun tidak mau. Dia tetap istiqomah dalam pendiriannya. Faqala, dia mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Islam, ushidukum ala hakimin. Jadi Umar mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa Hakim ini anni a'radu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allah lahu fi hadzal fai' fayaba an ya'khudhahu. Jadi aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya Hakim tidak mau menerima haknya dari fai', dari harta rampasan perang ini.
dia tidak mau menerimanya. Falam yarza'u hakimun ahadan minan nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Yang betul-betul dia istiqomah, tidak ada satu pun di kalangan orang-orang yang kaya pada saat itu bisa merubah niatnya hakim ini, sumpahnya hakim ini, bahwa dia tidak akan pernah menerima dari siapapun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan niatnya bahwa sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah menerima dari siapapun. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya hakim, harta ini adalah manis dan juga sangat indah sekali. Siapa yang mengambil dengan kerelaan hatinya, Allah akan berikan keberkahan padanya. Siapa yang mengambil karena kerakusannya, dia tidak akan pernah merasa puas, Allah tidak akan pernah memberkahi harta tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini adalah dikatakan sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mereka sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika mereka berjanji tidak pernah disalahi janji itu. Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang muda, turun ayat kepadanya, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakkaru fatanfa'u dzikra. Ila akhir ayat. Turun kepadanya ayat ini, yang sedang mencari hidayah, yang ingin mendapatkan siraman rohani dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun memalingkan wajahnya. Allah menegur dengan ayat ini. Kemudian turun lagi ayat faqad laisa 'alal a'ma harajun wala 'ala a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Surah Al-Fatah. Tidak ada halangan bagi mereka-mereka yang ama, buta, orang yang sakit, dan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sangat tidak bisa tinggalkan untuk tidak ikut berperang. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ingin mendapatkan syahadah. Dia ingin mati syahid, buta itu. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq pun melarang dia perang. Jangan, kamu di sini aja. Zaman Umar bin Khattab, dia ikut ke sana ke Persia. Dia bayangkan dari Madinah ke Persia itu berapa lama perjalanan? Mungkin menyeberangi hutan-hutan yang dilewati itu. Tidak sebagaimana sekarang, sangat mudah. Persia itu di Irak, dari Madinah ke Irak, dengan entah itu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang kuda. Dia mengatakan, "A'tini raya, berikanlah kepadaku bendera perang." Kemudian mereka mengatakan, "Jangan, kamu ini mendapatkan dispensasi untuk tidak perang karena kamu ini tidak melihat karena buta." Dia menemui Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad," gitu. Saat ketika itulah panglima perang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa kalau Sa'ad memanah, tidak akan kembali ke tanahnya kecuali dia sudah mengenai seseorang. Sehingga dialah diangkat menjadi panglima perang. Dia bilang, "Ya Sa'ad, mana anil qital? Ada orang-orang yang melarang aku ini berperang. Padahal aku juga ingin berperang, ingin mendapatkan syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa kata Sa'ad? "Ati royah, bawa dia bendera perang." Biar dia yang membawa bendera perang itu. Sangat luar biasa dia. Buta tapi punya keinginan yang benar, asilku, niat, benar dalam niatnya, ingin mendapatkan syahadah. Hanya pun dia berperang pada saat itu dengan gigihnya. Tebas sana, tebas ini, kemudian dia pun meninggal dunia di medan jihad pada saat itu. Di Persia pada saat itu. Sangat luar biasa dia. Dia adalah muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa-rasanya para sahabat-sahabat Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka sudah ingin menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat perang Uhud juga begitu. Rasulullah diisukan sudah meninggal. Para sahabat mengatakan,
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik dan meninggal dunia, untuk apa lagi kita hidup? Mari kita susul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan teriakan Allah Akbar, mereka pun menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga 73 menjadi syahid pada saat perang Uhud. Dan kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat ini, rasa-rasanya kita juga ingin seperti mereka itu. Kita berada di kehidupan yang nyata pada saat mereka menjalankan Islam yang dalam serba kesederhanaannya, tapi memiliki amalan-amalan yang sangat cemerlang. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Jadi dapat disimpulkan dari hadis yang kita baca ini bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang qanaah, yang senantiasa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hatinya. Kemudian yang kedua, marilah kita belajar dari Hakim bin Hizam agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa qanaah, ya, mampu menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan dan juga dengan keredoan hati kita dan tidak banyak berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, keistiqomahan dan keteguhan hati untuk memegang janjinya. Jadi dia tidak pernah tergoyah oleh apapun, sekalipun adalah hal-hal yang sangat menggiurkan baginya. Baik, mungkin ini dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Sekarang masuk waktu Isya pukul 18.33. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar ataupun ingin bertanya ataupun ingin menambahi. Dan masih banyak hadis-hadis yang belum kita baca pada bab qanaah ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa tingkat keimanan para sahabat dan itu merupakan generasi terbaik pada zaman Rasulullah. Gini Ustaz, apakah ada hubungannya antara tingkat keimanan dengan kondisi lingkungan antara dulu dan sekarang? Nah, bagaimana tingkatan para ulama sekarang ini ketika nanti itu bertemu Rasulullah, apakah mereka itu sama gitu tingkatannya dengan umat-umat sebelum sekarang ini, ataukah bisa disejajarkan gitu loh? Karena Islam kan boleh mengajarkan kita untuk iri dalam beberapa hal, antara lain keilmuan dan keagamaan yang terkait untuk motivasi agar seseorang itu bisa meningkatkan kadar keimanannya. Terima kasih Ustaz. Baik. Pertanyaan ini padat sekali. Gimana menjawabnya ini? Baik. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ya Ibn Abbas, ma alamatu as-sa'adah di kulli insan? Apa sih tanda-tanda kebahagiaan orang? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan yang pertama adalah qalban lahu qalbun syakur. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memiliki hati yang senantiasa bersyukur pada Allah. Kurang bahagia. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya maupun dengan hatinya. Kemudian yang kedua adalah lahu azwajun salihah. Mereka memiliki pendamping yang baik. Pendamping di sini bisa suami, bisa istri bagi yang laki istri, atau yang perempuan lah suami. Suaminya yang betul-betul soleh, istrinya juga betul-betul solehah. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solehah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Kedua. Yang ketiga, lahu auladun bar. Mereka memiliki keturunan, memiliki putra-putri yang bar, yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan juga kepada orang tuanya. Di
disuruh menurut dia, tidak pernah membantah, dia senantiasa menerima, tidak pernah menuntut lebih daripada apa yang kemampuan dari orang tuanya. Dia selalu menjaga kewajibannya kepada Allah, dan dia juga menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah at-tafaqquh fid-din. Mereka-mereka yang apabila mempelajari agama ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia akan mudahkan dalam memahami agama ini. Kemudian yang kelima adalah ya'ishu fi bi'atin thayyibatin sholihah. Dia hidup di lingkungan yang baik. Ini yang ketiga, ini kaitannya dengan itu. Mereka itu para sahabat hidup di lingkungan yang luar biasa baik. Mereka semuanya sudah tertarbiyah dengan baik. Afrod ini, person ini, individu sudah mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah, sehingga mereka dari tarbiyah ini menghasilkan usrah, keluarga-keluarga yang muslimah. Dari keluarga muslimah ini terbentuk mujtama Islami. Ini masyarakat yang Islami, saling menghormati satu dengan yang lain, tidak saling iri, tidak saling dengki, tidak saling menjatuhkan. Mereka ini saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, ini hidup di lingkungan yang baik. Ini ciri-ciri orang yang bahagia. Kemudian disebutkan lagi lahu jarun thayyibin. Mereka memiliki tetangga-tetangga yang baik. Jadi kalau tetangganya baik, insyaallah taala sekalipun rumahnya jelek, dia akan tenang. Tapi kalau tetangganya nggak baik, rumahnya bagus, dipagar kayak apapun, dia tidak akan pernah merasa tenang. Oleh karena itulah Rasulullah, orang-orang Arab berpesan, ketika kita mencari rumah, al-jaru qabla dar. Perhatikanlah tetangganya sebelum rumah. Di situ baik orang cari rumah di situ, insyaallah baik. Kemudian yang terakhir, yang berapa? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah lahu sahiban au zumala al-khairin. Mereka memiliki teman-teman yang baik. Jadi ada tetangga yang baik, lingkungan yang baik, teman-temannya juga baik. Teman-temannya ini selalu mengajak dia kepada yang baik. Mereka yang berteman dengan orang yang baik, baikkan berteman dengan penjual minyak wangi itu. Berteman dengan orang yang jahat, baikkan berteman dengan orang dengan pandai besi itu. Kalau minyak wangi bagi kita tidak mendapatkan harumnya, kalau tidak mendapatkan kecipratan harumnya gitu. Jadi tidak harum-harumnya dapat kita. Nah, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi hidupnya di lingkungan yang demikian. Apakah juga zaman sekarang ini apakah mungkin kita meraih yang seperti itu? Rasulullah pernah memberikan satu tausiah kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat ini bangga. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang-orang yang lebih baik daripada kita? Sebagaimana Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, apakah ada orang yang lebih pandai daripada saya? Ternyata perkataan seperti ini nggak boleh. Nabi Musa mengatakan, silakan kamu berjalan sampai kamu bertemu dengan seseorang. Ternyata Nabi Musa pun berjalan siang dan malam berbulan-bulan bersama muridnya yaitu Yusha bin Nun, kemudian menemukan seorang yang berparas yang sangat luar biasa dia. Wajahnya bersinar. Ternyata mengajarkan kepada Nabi Musa satu ajaran-ajaran Nabi Musa tidak pernah bisa sabar mengikutinya. Dia membunuh seorang anak kecil, memperbaiki rumah yang sudah roboh, melubangi perahu, membakar perahu itu. Nabi Musa mengatakan, apa kamu lakukan ini? Ada apa yang kamu membunuh kamu ini? Sudahlah, kamu tidak akan pernah sabar mengikuti aku, katanya. Nah itulah, karena Nabi Musa mengatakan, siapa yang orang yang lebih pandai daripada aku di dunia ini? Nah, sahabat Rasul mengatakan, tanya, apakah ada ya Rasulullah orang yang lebih baik daripada sahabat-sahabat?
Rasulullah mengatakan, "Naam, ada." Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka-mereka lah yang datang di akhir zaman. Rasulullah mengatakan, "Anta tu'minu bi, engkau diberiman kepadaku. Antum tu'minuna bi, engkau sekalian beriman kepadaku. Li'annakum arabtum kaifa, li'annakum ta'ishu ma'i, karena engkau hidup bersamaku sekarang ini. Laqad ra'aitum kaifa nazala al-wahyi." Kalau engkau juga melihat bagaimana wahyu diturun dan bagaimana juga aku menerima wahyu. Kalian beriman karena kalian melihat. Sayati zamanun, akan datang suatu masa jadi sekelompok kaum yang mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Ini walam yaqbalun, dia pernah bertemu dengan aku. Walam yarau kaifa nazala al-Qur'an, mereka tidak pernah melihat bagaimana Al-Qur'an diturun. Walakin yu'minu bi, mereka beriman kepadaku. Yuhibbuni, mereka mencintai aku. Dan mereka juga mengimani Al-Quran, dan juga mereka menjalankan Al-Quran. Haula'i a'zamu darajatan indallahi minkum. Mereka itulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kalian. Ini satu kegembiraan yang Rasulullah SAW beritakan bahwa akan datang di akhir zaman nanti. Siapa mereka itu? Ya kita berharap-harap, mudah-mudahan kita ya. Ini ada akhir zaman ya. Benarkah kita sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW? Benarkah kita tidak iri kepada saudara-saudara kita? Bagaimana disebutkan tadi, iri itu boleh pada dua saja. Iri kepada orang yang diberikan ilmu kemudian dia mengamalkan, kemudian iri kepada orang yang diberikan harta kemudian dia mensedekahkan hartanya. Agar dengan harapan supaya kita ini bisa berkompetisi, bisa mencari harta kemudian kita bisa menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi ternyata ada ya. Rasulullah mengatakan ada nanti di akhir zaman mereka itu yang lebih tinggi derajatnya daripada kalian. Mereka lah yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat bagaimana Al-Quran diturun, tapi mereka beriman kepada Rasulullah dan menjalankan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik. Kata Imam Mahimani warahmatullah, cukup insyaallah ya. Atau mungkin masih ada? Dua menit. Kita serahkan kepada jamaah. Silakan, sudah diizinkan sama jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pemimpin perang zaman Nabi Muhammad SAW bernama Suhaib bin Salamah. Setiap maju perang memasuki benteng-benteng bangsa Romawi itu selalu menang. Yang saya tanyakan di sini, ayat apa dibaca beliau ini tetap di atas kemenangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ujian ini. Ujian nasional ya. Kalau ditanya doa apa yang dibaca oleh Nabi Daud, saya tahu deh. Saya akan jawab Nabi Daud. Jadi Nabi Daud alaihissalam pada saat berperang dia membaca doa ya. Dan ini secara umum ya, secara umum kalau seseorang yang berperang membaca doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepadaku, tetapkanlah langkah-langkahku dan menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Jadi apakah juga sahabat ini ya yang senantiasa berperang kemudian membaca doa ini? Wallahu ta'ala alam. Jadi demikian juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat perang Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas keliling di malam hari melihat tentaranya, apa yang dilakukannya. Sedikit sekali di antara mereka yang tidur. Rata-rata mereka sholat tahajud dan rata-rata mereka membaca Al-Quranul Karim. Kemudian dia mengatakan, Abshir, Abshir, Fa'innan nasra qarib. Bergembiralah bahwa sesungguhnya kemenangan itu telah dekat.
tetapi juga sebagai usaha manusiawinya dia ngirim surat kepada Umar, ya Umar tolong kirimkan kepada saya 4.000 pasukan lagi gitu. Karena pasukan musuh banyak sekali, pasukan musuh banyak sekali berlipat-lipat. Kemudian Umar bin Khattab mengirimkan berapa ribu? Mengirimkan 4 orang saja gitu ya. Loh, mana pasukanmu katanya? Ya kami ini 4 orang. Ya Umar, kenapa kau kirimkan 4 orang? Kata Umar, 1 orang sama dengan 1000. Jadi 4 orang ini ahli strategi perang. Kata salah satunya yang ikut dikirim adalah Kok bin Amir. Kok bin Amir ini kata Sa'ad bin Waqqas, Abu Bakar pernah mengatakan la yahzimul jaish madama fihi Kok bin Amir. Tidak akan pernah pasukan kaum muslimin itu kalah kalau ada Kok bin Amir di situ. Demikian juga Umar bin Khattab ini mengirim Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah doanya dikabulkan sama Allah. Ketika dia berdoa, sungai itu jadi kering. Jadi sehingga kaum muslimin mampu melewati sungai Dijlah pada saat itu, yang sangat dalam sekali. Tapi ketika itu kaum muslimin dapat melewatinya dengan tenang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin doa yang dibaca juga tadi, doa yang tadi ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, mungkin ini dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimina as-salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ishfi marḍana wa marḍal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal-riba wal-zalali wal-mihan an baladina Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.